Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan semua, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Papa Mama, dalam tema renungan kita saat ini dibawa tema tanah dan air dalam karya Allah. Kita omong soal tanah, itu berarti tidak bisa terlepas dari air. Tanah tersedia, tetapi kalau air tidak tersedia, bagaimana orang bisa menanam? Jadi artinya bahwa tanah juga membutuhkan air. Kehidupan pun manusia sangat membutuhkan tanah dan membutuhkan air. Suku Abui di Alor memaknai tanah itu sebagai anaido pia pima, anaido aroma malang, anaido kafual pakai. Kira-kira Bapak Mama tahu artinya kok? Ya. Artinya tanah bagaikan ibu dan bapa, tanah bagaikan emas dan perak, dan tanah bagaikan ngiru dan bakul. Kalau tanah bagaikan ibu dan bapa, tetapi ketika kita berefleksi dari istilah ini, tanah bagaikan bapa dan ibu, kenapa manusia karena mau mencari keuntungan, lalu dia menggunakan zat kimia untuk menjadi pupuk supaya tanamannya subur. Bapak Mama, kalau kita menggunakan zat kimia, maka perlahan-lahan akan merusak tanah yang kita tanam. Dan biar kita pupuk berulang-ulang, tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan kalau kita merusak tanah, berarti ibarat seperti anak yang mengkhianati ibu dan bapaknya. Anak yang melukai kembali ayah dan ibunya. Kalau kita bilang tanah itu bagaikan emas dan perak, itu berarti ada kehidupan di situ. Tanah itu bagaikan ngiru dan bakul, itu berarti tanah itu menjadi tempat menyimpan makanan. Jadi tanah itu terletak kehidupan bagi saya dan Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Lalu kalau kita melukai tanah yang telah memberi kehidupan bagi kita, atau kita merusak air yang Tuhan kasih kepada kita, kita tahu bahwa tanah dan air memberi kehidupan bagi manusia. Jadi kita harus ingat bahwa manusia bukan yang memberi kehidupan kepada tanah dan air atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi tanah dan air dan binatang-binatang, pohon-pohon yang Tuhan ciptakan, merekalah yang memberi kehidupan bagi kita. Jadi tanah dan air dan segala makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, mereka bisa hidup tanpa manusia. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa tanah dan tanpa air dan tanpa pohon-pohon. Firman Tuhan hari ini dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 ini berbicara tentang penglihatan Nabi Yehezkiel bahwa air keluar dari ambang pintu bait suci.
Artinya bahwa penglihatan Nabi Yeskiel ini membawa sebuah harapan besar, membawa sebuah kehidupan bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel. Bangsa Israel itu mereka telah kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan ternak. Bagaimana perasaan mereka pada saat mereka kehilangan? Pasti tentunya mereka putus asa dan tidak mau meneruskan hidup karena mereka kehilangan segala sesuatu. Tetapi melalui penglihatan Nabi Yeskiel ini memberi harapan sekaligus memberi penguatan dan pemulihan bagi bangsa Israel yang kehilangan harapan. Lewat firman Tuhan saat ini di ayat 1 sampai dengan ayat kedua menjelaskan bahwa air yang mengalir, yang keluar dari pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, artinya bahwa air yang mengalir memberi kesejukan, memberi kelegaan bagi bangsa Israel yang putus asa. Kita hubungkan dengan nats pembimbing tadi, Yohanes pasal 4 ayat 14, bahwa perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus di sumur Yakub. Artinya bahwa perempuan Samaria itu merindukan air. Maka dia datang kepada orang yang tepat, yaitu Yesus. Dan ketika dia di sumur Yakub, datanglah Yesus menghampirinya. Dan mereka memulai dengan dialog atau percakapan. Di ayat 14, Yesus tahu tentang perempuan Samaria yang haus. Dan di dalam percakapan itu Yesus mau supaya perempuan Samaria itu jangan pulang dengan kosong, tetapi harus membawa sesuatu. Hai kamu yang haus, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan air kehidupan yang tidak ada padamu. Dan air yang Tuhan memberikan, dia akan menjadi mata air yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi omong air ini bukan hanya air yang kita minum, yang terlihat saja Bapak Mama. Tetapi air itu menjadi simbol kebenaran bagi setiap orang yang haus akan kebenaran, yang haus akan firman, harus datang berjumpa dan minta firman itu, yaitu Yesus Kristus yang akan memberikan kebenaran kepada setiap orang. Sehingga orang yang haus dia akan mendapat kelegaan. Jadi kalau kita perhatikan, bandingkan teks ayat 1 dan ayat kedua dengan konteks jemaat Immanuel Kanekai, gambaran ini mengingatkan kita bahwa di jemaat kita juga air mengalir di samping, di kiri, kanan, muka belakang, keliling gereja. Dan dia mengalir terus menerus
Artinya bahwa air itu tidak bisa di tempat. Kalau air itu hanya ada di satu tempat, otomatis yang menikmati air itu hanya yang ada di sekitar itu. Tetapi air itu mengalir, maka dia memberi dampak bukan hanya di tempat itu saja. Bukan hanya di tempat bait suci itu saja, Bapak Mama. Tetapi dia mengalir menuju ke timur. Karena di berbagai tempat itu juga membutuhkan air. Karena air itu sangat penting. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, di ayat ketiga sampai dengan ayat kelima dalam bacaan kita saat ini, Yeskial dia memegang tali pengukur, dan lalu dia memulai ukur tali, dia mulai ukur air yang keluar dari pintu bait suci. Sama seperti Bapak Mama kalau orang gali sumur, pasti dia akan ukur ketinggian air itu. Jadi kalau debit airnya baru sedikit, pasti dia bilang, ini belum mata air yang sesungguhnya. Kita harus gali lagi. Nah, cerita di ayat 3 sampai dengan 5 ini, artinya bahwa Yeskial memegang tali pengukur di tangannya, lalu dia mengukur. Di sini ada 4 kali dia mengukur air itu. Dan pertama Bapak Mama, kita perhatikan di ayat ketiga, air itu hanya sebatas di pergelangan kaki. Artinya bahwa air itu belum banyak. Tetapi kemudian mengukur air yang kedua di ayat keempat, kita lihat bahwa sampai di lutut. Artinya bahwa air itu sudah mulai ada kemajuan, ada perubahan. Dari yang kecil sudah menjadi air yang cukup besar. Lalu yang ketiga mulai ukur, itu sudah sampai pinggang. Kalau sudah sampai di pinggang itu berarti bahwa orang juga sudah bisa berenang. Itu juga sudah cukup melimpah. Dan yang keempat, ketika mereka mengukur air itu, dia sudah menjadi seperti sungai. Jadi orang bisa dapat berenang. Jadi artinya bahwa berkat Tuhan itu terus mengalir bagi kehidupan umat bangsa Israel yang tertindas dan tertekan pada saat mereka ada di pembuangan di Babel. Jadi artinya bahwa berkat Tuhan itu Bapak Mama, dia bukan hanya seperti ukuran pertama, air hanya di pergelangan kaki, tetapi dia ibarat sampai seperti sungai yang mengalir tiada putus-putusnya. Jadi artinya bahwa berkat Tuhan itu melimpah terus menerus bagi kehidupan bangsa Israel dan bagi kehidupan kita semua. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang hadir saat ini, kita adalah penikmat berkat Tuhan. Penikmat air yang Tuhan ciptakan bagi kita. Kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 tentang penciptaan langit dan bumi. Allah dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan tanah, Allah dia pisahkan air dari daratan, Allah juga menciptakan makhluk hidup. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23, hari kelima itu Allah menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan di air. Ya, ada ikan-ikan,
ada burung-burung. Artinya bahwa di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana ada air, di situ ada ikan-ikan. Makanya dalam bacaan kita di ayat ke-6 sampai ayat ke-10 ini Bapak Mama, ini berbicara tentang pemulihan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bayangkan air asin menjadi tawar. Kehidupan yang pahit, kehidupan yang tidak ada harapan, dia menjadi tawar, ya, yang bisa dinikmati. Maka dalam ayat 9 ini, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Sama dengan manusia juga tidak bisa hidup tanpa air. Kalau seandainya tidak ada air, Bapak Mama, bagaimana mungkin manusia bisa menangkap ikan? Berarti Bapak Mama, di laut itu Tuhan memberi kehidupan bagi para nelayan. Karena tidak semua orang menjadi pegawai, semua orang menjadi petani, tetapi ada orang-orang yang tertentu berprofesi sebagai nelayan. Artinya Tuhan siapkan segala sesuatu. Tetapi bangsa Israel terkadang melupakan Tuhan di dalam hari-hari hidup. Sehingga Tuhan bilang, datang kepadaku. Kehidupan yang asin itu Bapak Mama, kehidupan yang belum mengenal Tuhan. Kehidupan yang masih bersungut-sungut kepada Tuhan. Kehidupan yang masih jauh dari Tuhan. Jadi air asin itu ibarat kita bagaikan kehidupan yang belum sesungguhnya mengenal Tuhan. Sama seperti percakapan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Yakub. Dia masih hidup, masih jauh dari Tuhan. Maka Tuhan bilang, datang kepadaku. Kamu tidak akan haus lagi. Jadi kehidupan kita yang buruk sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membaharui kita. Tuhan akan memberikan kehidupan bagi kita. Tetapi Bapak Mama, kita siap atau tidak? Dalam rangka lingkungan hidup Bapak Mama, tanah itu harus butuh istirahat. Maka di Alor Selatan ini Bapak Mama, dikenal dengan tahun ganjil dan tahun genap. Kalau kita di sini, kita tidak kenal tahun ganjil dan tahun genap. Setiap tahun sama saja. Intinya kita kerja terus. Tapi kalau Alor Selatan di bagian pantai, mereka yang hanya berkebun, mereka ada istilah tahun ganjil dan tahun genap. Di mana tanah itu butuh istirahat. Mereka tidak bekerja. Kalau tahun genap, Bapak Mama, mereka tidak mengelola tanah. Dan tahun ganjil seperti tahun ini Bapak Mama, mereka akan memulai berkebun. Itu artinya bahwa entah apa yang melatar belakangi, tetapi secara ekologis bahwa tanah itu juga butuh istirahat. Tanah itu juga butuh pemulihan.
supaya ada kehidupan, ada kesuburan. Jadi sama dengan kita juga Bapak Mama. Kita, tubuh ini juga butuh istirahat, maka tanah juga harus butuh istirahat. Maka itu Bapak Mama, setiap manusia punya tanggung jawab untuk menanam pohon sebagai harapan kehidupan bagi manusia masa kini dan masa depan. Jadi setiap pohon yang kita tanam adalah doa hidup untuk generasi yang akan datang. Jadi baru tanggal 31 Oktober kita di Bukit Doa Mihede, setelah kita ibadah kita penanam pohon. Itu artinya bahwa itu kita menanam harapan. Bukan hanya kita saja tetapi untuk anak cucu yang akan menikmati firman Tuhan hari ini di ayat 12 bahwa kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon yang memberi buah dan memberi kehidupan kepada umat manusia. Dan bukan hanya itu memberi buah dan dinikmati oleh manusia Bapak Mama, tetapi daunnya juga menjadi obat. Ya, makanya kadang-kadang kita gunakan daun tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar lingkungan kita, lalu kita bisa gunakan jadi obat. Ketika orang sakit bilang sumbur, ya kita pergi ambil, lalu kita kunyah-kunyah sedikit, lalu kita sumbur. Tetapi ingat Bapak Mama, kita punya tanggung jawab, maka jangan hanya kita penikmat dan jangan kita memperlakukan alam ini bukan menjadi saudara atau sahabat kita yang memberi kehidupan bagi kita. Kita ini bukan penguasa atau pahlawan yang menaklukkan alam, membakar hutan sembarang, merusak merusak tanah dengan zat-zat kimia. Karena kalau orang melakukan hal itu Bapak Mama, dia bersikap antroposentrisme. Semua itu berpusat pada manusia, sehingga dia memperlakukan alam ini semena-mena. Tetapi dia harus berpikir teosentris, semua itu berpusat pada Allah karena Allah itu yang menciptakan. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanah dan air ini menjadi sumber damai sejahtera. Tanah dan air ini menjadi sumber kehidupan, bukan menjadi sumber pertengkaran. Ingat Bapak Mama, orang bisa bakalahi karena rampas tanah. Orang bisa bakalahi karena air. Sebenarnya Tuhan menciptakan tanah dan air bukan untuk ribut. Tetapi Tuhan menciptakan tanah dan air, tumbuh-tumbuhan, supaya dia memberi kehidupan bagi umat manusia. Tetapi karena pola pikir kita yang keliru, terkadang kita jadikan tanah dan air itu menjadi permusuhan di antara kita. Di sini tidak ada ya Bapak Mama. Amin kok. Tuhan dia ciptakan tanah dan air itu supaya jadi berkat bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Lalu kenapa tanah dan air menjadi ajang pertengkaran dan permusuhan di antara kita? Kakak dan adik Bapak Mama bisa tidak mengenal karena baku rampas tanah.
bisa baku rampas air. Akhirnya persekutuan jadi hancur. Jika demikian terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Mama, kita harus memulihkan relasi kita yang rusak itu. Kalau tanah dan air buat kita bisa persekutuan jadi hancur bakalai, kita harus belajar dari firman Tuhan pada saat ini, bahwa ada kesempatan di mana untuk kita memulihkan diri kita. Karena air dan tanah ini menjaga kita. Tetapi kita bisa merusak dan bisa menjadi ajang permusuhan di antara kita. Jadi kita harus belajar dari tanah dan air, supaya bukan menjadi perusak, tetapi memberi sesuatu yang berdampak, bermanfaat bagi kehidupan di sekitar. Maka lewat firman Tuhan saat ini menjadi pesan bagi kita, merawat tanah dan air adalah merawat mata air kehidupan. Saya ulangi, merawat tanah dan air adalah merawat mata air kehidupan. Bukan hanya di masa kini saat ini, tetapi akan menjadi manfaat di masa depan. Tetapi ingat juga Bapak Mama, kalau kita merusak tanah dan air, berarti sadar tidak sadar kita sedang mewarisi air mata bagi kehidupan kita saat ini dan masa depan. Pesan yang kedua untuk kita, tanah dan air itu Bapak Mama memiliki dimensi spiritual. Maka Martin Luther bilang, firman Allah itu bukan hanya tertulis di Alkitab, tetapi di setiap pohon, di setiap tumbuh-tumbuhan, di setiap daun-daunan. Firman Allah ada di sana. Karena dia mengandung dimensi spiritual. Maka ibarat Bapak Mama kita merusak alam, berarti kita melukai kehadiran Allah dalam dunia ciptaannya. Untuk itu Bapak Mama, jangan sekali-kali melukai ciptaan Tuhan. Tetapi marilah kita pakai ciptaan Tuhan, termasuk alam ciptaannya, untuk kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tanah dan air sebagai diaken Allah. Papa Mama tahu diaken? Diaken itu tugasnya melayani. Maka ibarat tanah dan air sebagai diaken Allah, yang terus memberi oksigen, yang terus memberi kehidupan bagi umat manusia. Jadilah rekan sekerja Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.